Shalom, saudara-saudara kekasih Kristus. Salam jumpa dalam program Blessed Voice. Saya Pendeta Salmon Bawole, mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan hati yang bersyukur, kami membuka segenap keberadaan hidup kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Beri hikmat Roh Kudus untuk mengerti dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat 14 menyatakan demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara kekasih Kristus, pagi dan malam hari adalah pertanda waktu kehidupan. Pagi kita beraktivitas dan malam di tengah kegelapan kita beristirahat. Setelah beraktivitas sepanjang hari, kita menanggalkan pakaian yang kita pakai yang sudah kotor serta membersihkan diri kita. Lalu kita beristirahat. Esoknya kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Lalu kita mengenakan pakaian yang baru agar lebih rapi, menjadi bersih, sehat, indah dipandang mata, dan nyaman saat bersama dengan orang lain. Tidak lagi memakai pakaian yang kusut dan aromanya yang tidak sedap. Saudaraku, pagi dan malam hari adalah gambaran dari realitas kehidupan. Malam menggambarkan kehidupan dalam gelap, terlelap dalam ketidaksadaran. Sikap, perkataan, dan tindakan dalam gelap merupakan hasil dari keadaan yang tidak berdaya, tanpa kendali diri terhadap hawa nafsu dan godaan. Sementara pagi hari dalam kehidupan yang terang, disinari mentari, di mana orang bangun pagi, itu menyatakan kehidupan yang dengan kesadaran, di mana kita memegang kendali diri dan dibebaskan dari kegelapan. Bangun dari tidur menggambarkan respons kita sebagai orang percaya, meresponi karya keselamatan yang Allah nyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siap untuk beraktivitas dengan mengenakan pakaian yang baru, yang bersih, yang rapi, yang pantas. Bukan harus beli baru, ya. Tetapi ada kalanya orang tetap memakai pakaian yang sudah dipakai sehari sebelumnya. Bukan karena tidak punya pakaian yang lain, tetapi karena malas, tidak mau repot mencuci, atau mungkin karena mereknya itu terkenal. Nah, kira-kira seperti inilah sikap orang yang percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih berkajang dalam dosa dengan cara hidupnya yang lama. Meskipun pakaian itu mahal, mereknya terkenal, mengikuti mode atau tren saat ini, tetapi tetaplah pakaian itu sudah kotor karena dipakai beraktivitas dan tentu tidak sehat.
Nah, Paulus mengingatkan jemaat untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan lama yang kotor, yang tidak sehat. Ia merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Cara hidup seperti ini dikenal dengan cara hidup hedonisme. Hanya mengejar kesenangan semata, berpesta pora tanpa ingat batasannya. Lalu mabuk, hilang kendali diri. Dan akhirnya pikiran dan tindakan cabul dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Melakukan hal-hal yang tidak sopan atau berkelahi, bahkan merasa iri hati dan tidak pernah merasa syukur. Jadi tidak cukup hanya menanggalkan pakaian yang lama, tetapi harus mengenakan pakaian yang baru, yaitu hidup baru, hidup yang diperintahkan dan diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus teladankan dan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi kita. Mengasihi sesama dengan segenap hati dan juga dengan segenap akal budi kita. Kasih itu bukan semata-mata motivasi dan tindakan manusia. Kasih adalah karakter Allah, sifat Allah. Allah kita kenal karena tindakan kasih-Nya di dalam Kristus yang menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Jadi, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, tetapi karena kita mau bersyukur, karena kita sudah dibebaskan dari kehidupan yang gelap, dan kita diberi hidup dalam terang oleh Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami dalam Roh Kudus untuk menanggalkan kehidupan kami yang lama dan mengenakan Kristus, di mana kasih Kristus membaharui hidup kami, dan melalui hidup kami juga orang lain mengalami cinta kasih Kristus dan hidup yang diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.